Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kemudian, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Selanjutnya, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Selanjutnya, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Selanjutnya, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa, Bapak Ibu Guru? Ada berapa? Ada 6. Ada apa saja, Pak, Bu? Coba kita baca sama-sama. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus kemudian berkebinekaan global. Lanjut, gotong royong, kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Itulah profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah contoh pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi sesuai minat anak, ya. Nah, perubahan paradigma. Coba sekarang kita semua melakukan praktek kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu, coba semua mengepalkan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda misalnya. Nah, sobeklah secari kertas kecil. Ya, coba sobeklah secari kertas kecil. Nah, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Tuliskan di kertas itu, coba Bapak Ibu. Tuliskan benda atau sesuatu hal yang sangat berharga untuk Anda. Ya, coba dicoba, nggih. Coba Bapak Kris ditulis, nggih. Sesuatu hal yang menurut Bapak Ibu itu berharga. Boleh benda, boleh sesuatu hal apalah yang membuat Anda merasa berharga itu apa? Sudah? Sudah ditulis? Oh, belum. Silakan ditulis dulu. Ya. Boleh ditulis misalnya nama seseorang yang menurut Anda berharga, boleh. Boleh, Bunia. Sudah? Sudah, Bapak Ibu? Sudah. Sekarang tulisan itu tadi letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Pokoknya genggam dengan erat. Nah, kemudian teman Anda B, contoh ya, Bunia dan Buning. Contoh, Buning akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara. Coba Buning, minta benda yang dipegang Bunia dengan sekuat tenaga. Coba Anda minta. Ya, dengan berbagai cara untuk meminta Anda
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa Bapak Ibu? Siapa yang memiliki kontrol? Saya. Ya, diri kita sendiri. Seperti tadi Bunia tetap mempertahankan apa yang dia miliki. Oke? Itu adalah teori kontrol. Ya. Stimulus respon. Kita akan membedakan antara stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Contoh di sini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dilihat dari teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Okay? Kemudian yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk gagal, bisa dengan paksaan. Itu adalah stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya, bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah untuk stimulus respon. Dan teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu, apa makna disiplin di sini? Menurut Bapak Ibu? Tepat waktu. Tepat waktu. Ada lagi? Menurut Bapak Ibu? Sesuai aturan. Sesuai aturan. Satu lagi. Apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu di sini? Menaati aturan. Iya, sesuai aturan atau menaati aturan. Nah, kita lihat. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar apa tidak Bapak Ibu? Ketika mendengar kata disiplin, kita merasa itu ketidaknyamanan. Ya, betul Bapak Ibu? Betul. Ya. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi memotivasi diri dari dalam diri murid itu sendiri, bukan dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan
sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita akan belajar kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Betul? Betul. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan dasar manusia. Tidak bisa dipungkiri, nggih Bapak Ibu nggih. Semuanya pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada contoh kasus. Coba semua dibaca, sama-sama membaca Bapak Ibu. Ada kasus Buwati, guru kelas 5 SD cerita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi yang seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Buwati, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan hal itu? Coba Bapak Ibu, coba kita merefleksikan kasus ini. Coba Bu, kita analisis. Dari kasus ini, kira-kira kalau ini terjadi pada Bapak Ibu guru, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan ketika ada kasus seperti Buwati ini? Baik, untuk Pak Kris ditanya dulu kenapa tidak membawa bekal. Ya, lanjut. Menegur. Kemudian langsung menegur. Ada lagi, Bapak Ibu guru? Kira-kira kalau ada kasus seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan?
diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu contoh motivasi eksternal, dari motivasi dari luar, ya. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi internal. Jadi tujuan dari disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif itu timbul dari dalam diri sendiri, ya, bukan dari luar. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi murid itu menghindar karena supaya tidak dihukum. Jadi menghindari ketidaknyamanan supaya tidak dihukum. Itu motivasi dari luar, bukan dari dalam diri murid itu sendiri. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Jadi tujuannya hanya ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan contoh motivasi ekstrinsik dari luar. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri murid itu sendiri. Lanjut. Hukuman dan konsekuensi. Coba kita baca sama-sama lagi nih Bapak Ibu. Sita kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat pelajaran matematika, Pak Bayu menanyakan pertanyaan. Sita menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap ketika menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Sita yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Bayu pada saat itu membiarkan teman-teman Sita menertawakan Sita yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Sita untuk maju ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Bayu. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Sita di depan kelas sambil memegang hidungnya. Coba Pak Guru, kita analisis kasus di sini, ya. Kita kira kalau ini terjadi pada murid Bapak Ibu guru, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Bayu terhadap Sita? Tidak. Kenapa tidak? Alasannya tidak setuju itu apa, Pak Bu? Tidak setuju dengan tindakan Pak Bayu, ya? Boleh memfokus seperti itu. Kenapa? Apa solusinya? Kemampuan dia apa itu? Oh iya. Gimana? Iya. Jadi tidaklah boleh langsung memvonis siswa. Jadi kita cari tahu dulu apa penyebabnya, apa permasalahannya, ya? Terus menurut Anda, tindakan Pak Bayu terhadap Sita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira tindakan Pak Bayu ini, Pak Bayu kan tadi menyuruh Sita untuk maju ke depan kelas sambil menunjuk hidung karena Sita tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bayu, kan?
kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu guru semua. Di sini ada tindakan guru. Coba Bapak Ibu perhatikan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, Hukuman. mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Hukuman. Bunia, hukuman, yang lain konsekuensi. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Nah, kita coba kita cocokkan hasil jawaban kita tadi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Tadi ada yang jawab konsekuensi, ada yang jawab hukuman ya. Ternyata itu adalah sebuah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK juga termasuk konsekuensi. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi, ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Dan hukuman itu bisa membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi bisa menyebabkan diri anak itu sakit hati ya, jika diberikan hukuman. Kalau kita memberikan konsekuensi, dampaknya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Anak itu membenci kedisiplinan. Kalau kita menggunakan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan ya, sifatnya memaksa, paksaan. Sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi
karena takut dihukum, terkadang anak itu jika berbuat kesalahan maka akan disembunyikan. Itu kalau kita melakukan hukuman kepada anak, tetapi ketika dengan konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, anak akan marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara waktu. Setelah itu kembali nyaman lagi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yaitu adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan sebagai manajer. Perhatikan nih Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Tadi sudah dikatakan penghukum. Yang pertama penghukum. Penghukum itu adalah seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa dengan kata-kata memarahi anak. Itu saja sudah termasuk posisi kontrol sebagai seorang apa? Penghukum. Apalagi dengan hukuman fisik. Misalnya jewer. Itu juga termasuk posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Yang kedua, sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru bersuara lebih lembut. Jadi guru itu akan berbicara lebih lembut supaya anak merasa bersalah, merasa bahwa dirinya melakukan suatu kesalahan. Yang ketiga, sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kalau sebagai teman itu anak kadang juga merasa nyaman ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau atau monitor. Itu memonitori berarti mengawasi setiap kelakuan murid. Yang kelima, sebagai manajer. Manajer itu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, nah, ini contohnya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini juga termasuk penghukum, Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini ketika anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara, anak disuruh berdiri di depan barisan. Ini termasuk posisi kita sebagai apa, Bapak Ibu? Penghukum, Ketika anak pada saat upacara tidak memakai atribut lengkap, misalnya tidak memakai dasi, topi, dan anak disuruh berdiri di depan barisan, itu juga termasuk penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa pada kamu. Nah, seperti itu anak akan merasa bersalah. Jadi membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali kamu harus tertib ya.
seperti itu contoh kita memposisikan sebagai apa? Teman. Oke? Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Itu sebagai pemantau. Kita memonitor kesalahan anak, oke? Kemudian yang kelima sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu jadi ditanya dulu. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu contoh posisi kontrol kita sebagai manajer. Oke? Ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada tadi sudah ya motivasi. Ada identitas gagal itu kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman. Ada identitas berhasil atau sukses, itu kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dan yang ketiga, identitas berhasil atau sukses, tapi dengan kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri. Jadi ada identitas gagal tadi sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Identitas berhasil, tetapi dari kontrol dari luar itu posisi teman dan pemantau. Sedangkan identitas berhasil sukses dari kontrol diri itu sebagai manajer. Contoh, guru berbuat. Sebagai penghukum contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ketika kita sebagai guru menunjuk-nunjuk siswa, kamu ini sudah bersalah. Nah, seperti itu, menunjuk-nunjuk seperti itu juga contoh sebagai apa? Sebagai apa Bapak Ibu Guru? Penghukum. Menyindir-nyindir anak, menyakiti, berkata tidak yang semestinya, maksudnya memarahi anak, itu adalah contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Itu adalah identitas gagal nih Bapak Ibu. Kemudian membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak misalnya seharusnya kamu tidak tidak melakukan kesalahan. Ibu kecewa dengan sikap kamu. Nah, misalnya contoh seperti itu adalah contoh membuat rasa bersalah. Itu juga identitas gagal Bapak Ibu. Oke? Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Itu juga berhasil, tapi itu kontrol dari luar. Terus sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer bisa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengajukan pertanyaan itu ya contohnya, kenapa kamu melakukan kesalahan? Maukah kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, seperti itu adalah contoh sebagai manajer. Itu guru berbuat. Untuk guru motivasi, guru berkata, sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Contoh apa Bapak Ibu Guru? Awas ya, rasakan ya. Nah, itu adalah contoh sebagai penghukum. Membuat rasa bersalah. Contohnya guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres mikirin kamu. Nah, seperti itu adalah contoh membuat rasa bersalah pada anak. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau?
ini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu adalah contoh sebagai manajer. Nah, hasilnya sebagai penghukum tadi, kalau kita sebagai guru berbuat dan berkata sedemikian rupa tadi, anak bisa memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan bisa berbohong karena takut dihukum. Jadi anak akan menyembunyikan jika melakukan kesalahan, ya. Pembuat rasa bersalah juga sama, menyembunyikan, menyangkal, juga berbohong. Kalau posisi sebagai teman, anak akan ketergantungan. Saya sudah dibantu Pak Guru, jadi aman. Jadi merasa bergantung, ya. Kemudian sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau ada Pak Guru, ya anteng. Nanti ketika Pak Guru keluar kelas, dia bisa misalnya ramai kembali karena merasa dipantau, pemantau. Jadi posisi kontrol sebagai pemantau ini tadi, ya. Ketika ada Bapak Ibu guru, anak bisa menyesuaikan diri, terus anteng. Ada yang seperti ini Bapak Ibu guru di kelas? Iya. Ketika Bapak Ibu guru keluar sebentar, kembali lagi karena mereka tidak diawasi, ya. Jadi antengnya itu menyesuaikan dirinya hanya karena bila diawasi itu tadi. Itu karena kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer bisa menguatkan pribadi anak. Jadi anak bisa lebih kuat lagi, ya, pribadinya. Nah, sekarang motivasi kaitannya dengan dunia berkualitas. Sebagai pembuka, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi di mata murid, guru itu di luar dunia berkualitas. Membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dalam motivasi, murid berkata, ketika kita akan posisikan diri sebagai penghukum, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi karena sudah kebal, ya, anak-anak terlalu sering dimarahi, itu anak-anak lama-lama jadi cuek, dablek sekarang, ya. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ketika membuat rasa bersalah, anak akan berkata, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Iya, seperti nopal, ya. Ketika sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus beroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ketika sebagai manajer, bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan. Jadi anak akan berpikir, bagaimana cara saya biar memperbaiki keadaan. Itu ketika kita memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian dampak pada muridnya. Ketika sebagai penghukum, maka anak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi ketika kita misalnya marah, berkata dengan kata-kata yang menyakiti anak akan kebal, kemudian mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jadi tidak akan jeda, Bapak Ibu. Kalau membuat rasa bersalah, anak akan merasa rendah diri. Ketika sebagai teman, dampak pada anak adalah lemah, tidak mandiri, dan tergantung
konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, dengan hukuman tadi, yang pertama menyakitkan, oke, bisa menyakitkan anak, membuat anak tidak nyaman, oke, kemudian merasa takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kalau dengan penghargaan itu tidak efektif, yang pertama. Yang kedua, merusak hubungan atau rasa iri. Jadi ada rasa iri antara teman yang satu dengan yang lainnya. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Sedangkan konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan dengan restitusi, murid akan bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu pengertian restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lanjut, fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Kita lihat nih Bapak Ibu. Nah, ini ada perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak membuat PR. Ini sering terjadi di kelas Bapak Ibu, nggih? Nggih. Nah, di sini hukuman. Guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas 10 menit. Ini adalah contoh hukuman karena siswa sering tidak membuat PR. Kemudian bisa yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Ini biasa terjadi buat Bapak Ibu. Biasa nggih hukuman. Jadi kadang guru itu menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit karena tidak membuat PR. Kemudian yang kedua, guru marah pada murid, nggih. Dan murid tentunya kalau sudah guru marah akan menjadi takut. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Pernah terjadi Bapak Ibu? Pernah. Jadi ketika anaknya tidak mengerjakan PR, kerjakan 3 kali lipat. Iya. Itu termasuk konsekuensi. Atau yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi kita menjadi seorang guru bisa berlaku tegas agar anak menghormati peraturan yang kita buat, yang dibuat di sekolah. Nah, yang ketiga, dengan restitusi. Yang pertama itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi di awal pembelajaran kan kita semua membuat kesepakatan kelas, ya Bapak Ibu, dengan anak-anak.
Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Segitiga restitusi dosen. Restitusi membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang memutuskan. Ketika ini berhasil, akan memberikan penghargaan terhadap dirinya dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Nah, dengan segitiga restitusi tadi, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi misalnya kita bisa berkata seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga berbuat salah. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Jadi anak ketika kita berkata seperti itu kan, anak tidak akan takut, ya? Jadi stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk, atau seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menanyakan nilai-nilai kebajikan individu. Kemudian berbicara dengan tenang, tidak menyalahkan. Coba perhatikan Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, Bu? Tidak peraturan kelas. Kenapa kok namanya keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Kenapa? Supaya anak melakukannya atas motivasi dari dalam dirinya sendiri. Oh iya, supaya anak melakukannya karena motivasi dalam diri ya. Ada lagi? Percaya. Ya, percaya. Kepercayaan dari dalam diri ya. Ya. Jadi, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendaraan, Pak Bu? Agar tidak Bu? Agar aman, agar selamat, agar tidak terjadi kecelakaan. Ya, betul sekali. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, Bapak Ibu? Agar terhindar dari virus. Agar terhindar dari virus dan bakteri. Kemudian apa lagi? Menjaga diri, ya. Betul. Agar tidak batuk. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, ya Bapak Ibu. Kemudian sedikit saja agar mudah dipahami anak. Jadi tidak perlu panjang lebar, tidak perlu banyak-banyak. Sedikit saja agar mudah dipahami. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan dibentuk dalam bentuk positif. Dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi kalau peraturan itu kan terkadang guru yang membuat, ya kalau dulu itu peraturan ya namanya. Itu guru yang membuat, terus siswa harus menaati. Seperti itu? Nah, kalau keyakinan kelas bagaimana? Guru bersama siswa membuat kesepakatan bersama.
sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini kesepakatan kelas yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira mana Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas? Gambar kanan atau kiri? Kiri, kanan, kiri. Yang warna putih apa warna hijau? Putih ya. Kalau yang warna hijau ini cenderung apa Bu? Peraturan. Jadi kesepakatan kelas itu untuk dari segi bahasanya juga berbeda ya. Jadi kata-katanya sedikit tapi lebih mengena ke anak. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kan murid merasa ini apa ya, bahasanya lebih enak didengar daripada datang tepat waktu, mengucap salam. Nggih? Nggih betul? Nggih, bahasanya lebih enak. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti bisa dipraktekkan ketika di awal pembelajaran nanti kita buat kesepakatan kelas bersama dengan murid-muridnya. Ini adalah contohnya. Di sini ada sebuah kasus. Nah, di sini ada percakapan antara Cindy dan Bu Guru Lili. Coba Bapak Ibu Guru tolong kita cermati nggih, analisis bersama nggih. Hari Senin Bu Lili memberikan PR matematika kepada murid kelas 6. Dan tugas tersebut harus dikumpulkan Selasa pagi. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Bu Lili menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Cindy. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Cindy masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Lili pun memanggil Cindy untuk klarifikasi. Jadi Cindy datang, teman. Selamat pagi Bu. Terus kemudian, selamat pagi Cindy, ayo silakan duduk. Kamu tahu kan kenapa Bu Guru panggil ke sini? Iya Bu, mohon maaf Bu, saya belum mengumpulkan tugas matematika. Tadi pagi saya tergesa-gesa Bu, padahal semalam sudah saya siapkan. Oh begitu. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang lumrah. Guru juga pernah mengalami hal seperti itu pada saat tergesa-gesa. Kemudian setelah sampai sekolah, kamu sadar tidak bahwa tugas yang kamu siapkan itu ketinggalan di rumah? Iya Bu, saya sadar. Setelah saya periksa kok tidak ada. Saya berpikiran mau ambil pulang Bu, tapi keburu bel masuk berbunyi. Ya wajar, memang lupa itu sifat manusiawi. Untung kamu sudah mengerjakan tugasnya. Iya Bu, untung saya sudah mengerjakan tugasnya. Iya, dan kamu sudah berpikir untuk mengambilnya pulang ke rumah. Coba kamu ingat-ingat lagi apa keyakinan kesepakatan kelas kita. Kira-kira tindakan kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Iya Bu, saya ingat dan saya ingin mengumpulkan tugas tepat waktu. Mungkin karena saya tergesa-gesa jadi tugasnya ketinggalan. Kamu meyakini tidak bahwa disiplin dan tanggung jawab itu penting dan kita harus mengumpulkan tugas tepat waktu? Apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu? Kemudian Cindy menjawab, saya akan lebih teliti dan disiplin lagi Bu. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk tidak mengulangi kejadian ini lagi? Bersedia Bu. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa Cindy? Saya akan disiplin dan bertanggung jawab Bu, seperti cita-cita saya ingin menjadi guru. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Bangga Bu, saya senang bisa menyelesaikan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Baiklah, kamu anak yang hebat, tetap semangat belajar ya, kejar cita-citamu. Nah, ini adalah contoh kalimat menstabilkan identitas. Itu yang ini. Jadi ketika anak bersalah, seperti ini kan contoh tidak mengerjakan PR ya. Nah ketika itu saya memanggil, nah distabilkan yang pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi ayo silakan duduk. Kamu tahu kan kenapa Bu Guru
kamu panggil kamu ke sini, jadi seperti itu. Iya Bu, mohon maaf Bu, saya belum mengumpulkan tugas. Tadi pagi saya bisa Bu, padahal semalam sudah saya siapkan. Jadi anak sudah berpikir sendiri akan kesalahannya tanpa kita menyalahkan. Kamu tidak mengerjakan PR, kenapa? Nah, jadi kita panggil saja dulu. Kamu tahu kan kenapa Bu Guru panggil kamu ke sini? Nah, seperti itu. Jadi kita berikan identitas dulu, kemudian validasi kebutuhan. Nah, ini. Kemudian setelah sampai sekolah, kamu sadar tidak bahwa tugas kamu yang kamu siapkan itu ketinggalan di rumah? Iya Bu, saya sadar. Setelah saya periksa kok tidak ada. Saya kepikiran mau ambil pulang Bu, tapi keburu bel masuk berbunyi. Ya wajar, memang lupa itu sifat manusiawi. Untung kamu sudah mengerjakannya. Iya Bu, untung saya sudah mengerjakannya. Nah, ini adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini contohnya. Coba kamu ingat-ingat lagi, apa keyakinan atau kesepakatan kelas? Kira-kira tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Nah, seperti itu adalah contoh menanyakan keyakinan. Nah, iya Bu, saya ingat. Saya akan lebih teliti dan disiplin lagi Bu. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas. Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa, Cindy? Saya akan disiplin dan bertanggung jawab Bu, seperti cita-cita saya ingin menjadi guru. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Bangga Bu, saya senang bisa menyelesaikan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Nah, ini adalah dokumentasi budaya positif Bapak Ibu. Nah, ini bekerja sama, bergotong royong. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Oke. Siapa? Bu Nia terlebih dahulu, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Bu Lili. Saya ingin menanyakan tadi pada slide ke-32. Bu Lili menanyakan kalau tidak salah posisi kontrol. Iya. 32. Ini ya? 32. Ya. Ya sudah. 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembawa rasa bersalah dan sebagainya itu menurut Bu Lili, kita sebagai guru, menurut jenengan posisi manakah yang sebaiknya kita lakukan untuk kita menghadapi murid-murid kita di sekolah dan mengapa? Jelaskan. Terima kasih. Ya, baik. Tadi kan sudah saya jelaskan mengenai 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Di sini ada apa saja tadi Bapak Ibu? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi sebagai penghukum itu dampak kepada muridnya adalah bisa menimbulkan rasa sakit di hati murid dan itu akan berlangsung lama, guys. Kemudian pembuat rasa bersalah itu dampaknya kepada murid yaitu memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Kalau sebagai teman, murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha. Jadi tergantung kepada Bapak Ibu gurunya, tidak mau mandiri. Oke? Kemudian sebagai pemantau, murid akan merasa diawasi. Murid itu akan merasa diawasi. Jadi seperti ini tadi contohnya, dia akan menyesuaikan diri ketika diawasi Bapak Ibu gurunya saja. Nah, untuk sebagai manajer adalah posisi mendampingi murid untuk menemukan permasalahan atas dirinya
dirinya sendiri. Jadi menurut saya posisi kontrol yang paling tepat untuk dilakukan, diterapkan di sekolah yaitu posisi kita sebagai manajer. Jadi antara guru dengan murid sama-sama untuk menemukan permasalahannya. Oke? Paham Bapak Ibu Guru? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh Bapak Kris dulu. Coba Bapak Kris ngomong. Terima kasih bagi yang diberikan. Saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi permasalahan kalau ada murid yang susah. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ketika ada murid yang susah diatur? Oke. Dengan menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa itu? Tadi segitiga restitusi. Tadi sudah saya berikan contoh ketika menghadapi Cindy yang tidak mengerjakan PR. Jadi yang pertama, menstabilkan identitasnya dulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Grace. Ada lagi Bapak Ibu Guru? Oke, Neng. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya tidak bertanya, hanya ingin menanggapi tentang presentasi diseminasi yang dilakukan. Luar biasa pemaparan dari materi yang sudah disampaikan, baik itu dari dari posisi kontrol kita sebagai seorang guru dan segitiga restitusi itu deh. Nah intinya sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Bu Lili karena sudah lolos dalam seleksi guru penggerak dan mengikuti pendidikan untuk guru penggeraknya sendiri. Tentunya dari kegiatan yang sudah Bu Lili lakukan dan Bu Lili ikuti itu tentunya sangat bermanfaat baik bagi individu Bu Lili sendiri maupun bagi institusi dan terlebih lagi dampaknya bagi murid. Karena seperti kita tahu seperti tadi yang ternyata banyak posisi kontrol kita sebagai guru dijabarkan bagaimana posisi kontrol dan bagaimana kita menghadapi siswa yang seperti tadi ditanyakan oleh Pak Kris ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran atau mungkin di sekolah itu yang namanya anak kan kadang berulah dengan beberapa kasus, ternyata bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kemudian dari paparan yang sudah Bu Lili sampaikan tadi sudah sangat bagus, tetapi mungkin bisa ditambah tampilannya biar lebih menarik, mungkin bisa ditambah dengan video seperti di kasus itu antara guru dan siswa yang bernama Cindy, mungkin bisa ditambah video. Jadi ada kita kalau tipe tidak siswa guru itu kadang juga ada tipe auditori dan sebagainya, ada beberapa tipe kadang lebih tertarik mungkin melihat dengan penayangan video, jadi lebih jelas lagi gambarannya. Ini tadi kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin itu bisa ditambahkan bagaimana istilahnya untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Begitu pula ketika ada kasus seperti itu, kasus yang terjadi, gambaran kasus yang terjadi antara guru dan Cindy itu mungkin ditambah lagi tampilan yang lebih menarik dengan ditambah video atau bagaimana. Tentunya sebenarnya ini sudah luar biasa sekali dari mungkin menjelaskan dari awal sampai akhir. Intinya semangat selalu, sukses selalu untuk Bu Lili menyelesaikan kegiatan guru penggeraknya dari calon
semuanya. Kira-kira sampai di sini pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinggia Sekar Cahyaningrum, kelas 6 dari SD Negeri 2 Sidoarjo. Saya sangat senang meskipun melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR, tetapi Bu Lili tidak menghukum dan saya malah diberi motivasi agar tidak melakukan kesalahan. Terima kasih Bu Guru.